kami sampaikan, biasanya kalau kami sampai, kalau kasus kebidanan begitu nanti teman-teman yang lain mengurus administrasi, maksudnya administrasi dalam arti pengkajian nama dan sebagainya. Dokter langsung menanyakan keluhan yang saat itu, bidan mempersiapkan untuk melakukan tindakan biasanya. Jadi ketika sampai saya lihat, Dok, ini ada Ari sudah di luar nih. Katanya ada Ari baru dulu, Dok ini kayaknya prolaps, Dok lihat gini, oh iya betul. Nah dengan keadaan yang maksudnya berbeda kalau mungkin saya juga tidak pernah bertugas di PK, tetapi selama masa kuliah itu kan kami pernah berada di PK. Beda adrenalin ketika kita stay di tempat, di rumah kita, terus pasien tamu datang. Secara mental, secara fisik kita lagi, dan secara kondisi begitu kan, penanganannya akan di tempat tidur, nyaman, safety buat kita. Berbeda dengan ketika kita turun ke rumah pasien, kita tenaga kesehatan, kita mau melayani, tapi kita berada di lingkup tempat yang secara ini asing buat kita. Begitu, secara kebersihan pun kita tidak bisa bilang, Ibu tidur dulu di tempat tidur yang bersih, alas rapi-rapi begitu. Dan itu pasien itu saya dapat, pasien rumah ini tidak semen juga, baru semen kasar, ibu hanya pakai tikar, sudah tidur begini. Maksudnya secara ini juga walaupun tahu teori, tapi kan teori kita tidak sesuai dengan yang harus kondisinya psikonya seperti itu. Jadi ketika itu kami berusaha memberikan pelayanan terbaik. Jadi kalau waktu itu saya langsung kalau kebetulan kan kami di sini juga punya underbed, jadi kita minta kain saja, pindahkan ibu ke tempat yang lebih nyaman, dipasang underbed. Jadi mau bilang steril 100% juga tidak, tetapi mungkin itu penanganan terbaik yang bisa kita lakukan pada saat itu. Jadi kami pindahkan ibu ke tempat yang lebih baik, karena memang kondisinya tidak ada tempat tidur, mereka tidur di boslak yang hanya ditaruh di tanah. Kita pindahkan ke tempat, pakai underbed, pasang dan penanganan. Jadi itu hari, karena memang peralatan-peralatan yang untuk yang lebih teknis kan seadanya yang kami punya di sini. Jadi waktu itu saya hanya periksa betul dia, karena dia prolaps uteri, melakukan masase dan prolaps. Saya berusaha pakai handscoon panjang buat tampon. Kalau kami bidan ada yang seperti bulatan kapas gitu, bulatan kasa itu buat dalam bentuk kasih steril betadin, pakai handscoon panjang, suntik oksi dulu, suntik oksi supaya rangsang. Nanti ketika kami dorong ini uterus ke dalam, pakai handscoon panjang, dorong pas masuk di dalam dan tampon. Sambil itu sudah langsung dokter, teman-teman yang lain pakai handscoon untuk TTV, dan dokter langsung telepon ke rumah sakit untuk rujukan karena resiko pendarahan. Sedangkan untuk pemberian oksi tahap kedua kan butuh koordinasi dengan dokter SPOK. Begitu untuk tarafnya dokter umum, biasanya kami pemberian oksi, kalaupun sampai dia memang kontraksinya jelek sekali, bisa yang pemberian kedua itu hanya lihat infus. Jadi biasanya untuk kasus-kasus gawat seperti itu kami penanganan sebisa mungkin, sebaik mungkin untuk memberikan pertolongan awal dan merujuk.